Bosan nonton film ge. Kisah bermula di pagi hari. Ada sebuah keluarga kaya raya di negara Afrika. Di keluarga itu ada lelaki bernama Johan dan istrinya Johan yang bernama Diani. Mereka juga mempunyai anak yang bernama Niki. Johan hari ini bersiap pergi ke kantor untuk naik jabatan. Diani juga meminta Johan untuk pulang secepatnya karena nanti malam mereka akan malam bersama dengan kakak dari Diani. Selain itu, Diani akan mengantarkan Niki pergi ke sekolah. Diani juga meminta Niki untuk pulang sekolah tepat waktu, supaya Niki bisa mengemas baju-bajunya dan pergi ke Amerika untuk lanjut kuliah di sana. Johan yang ingin berangkat, tiba-tiba ia melihat ada seseorang datang. Johan lalu menghampiri orang itu dan orang itu bernama Brasol. Brasol adalah bos gangster terkejam di Afrika. Mereka berdua berseteru tentang bisnis yang mereka jalani. Namun mereka terlerai karena Diani datang. I have business to discuss. A dyke like me is not good enough to come into your house. Watch it. No, you watch it, you fuck! You need to calm down. That jail won't be a nice place for that payless of yours. Oh. Is everything okay? Di tempat lain, ada dua pria bernama Tando dan Cecil. Tando menitipkan adiknya pada bibinya karena ia akan mencari kerja bersama Cecil. Tak lama, Tando dan Cecil pergi ke sebuah toko untuk melamar pekerjaan. Namun, mereka ditolak karena toko itu tidak membutuhkan karyawan baru. Lalu, Diani yang mengantarkan Niki sekolah. Niki meminta ibunya untuk turun di depan gerbang. Ibunya yang tidak curiga, ia pun menurunkan Niki. Dan begitu ibunya pergi, Niki tidak menuju sekolahnya. Niki malah menemui Tando dan juga Cecil. Dan kebetulan Cecil adalah pacar dari Niki. Mereka bertiga adalah remaja pergaulan bebas yang sering memakai narkoba. Dan kali ini, Niki memberi uang pada mereka untuk dibelanjakan barang haram untuk mereka pakai. Di kantor Johan, ia diminta atasannya yang bernama Sunet untuk segera mempersiapkan diri karena sebentar lagi meeting kenaikan jabatan segera dimulai. Sunet ini adalah kakak dari Johan dan sekaligus pemilik kantor tempat Johan bekerja. Saat meeting dimulai, Sunet malah menjebak pertanyaan-pertanyaan yang sulit pada Johan, yang pada akhirnya Johan terlihat bodoh dan gagal untuk naik jabatan sebagai direktur keuangan. Your next chief financial officer. Anything about the previous CFO's transgressions? Huh? Lalu Brasol yang berada di perjalanan, ia ditelepon seseorang bernama Larry. Larry mengabarkan kalau wali kota meminta Brasol untuk segera mengirimkan para pelacur pesanan wali kota ke Amerika. Kalau tidak segera dikirimkan, maka wali kota akan menutup sekolahan yang dibuat oleh Brasol. Mendengar itu, Brasol akan segera mengusahakan permintaan dari wali kota. Lalu Diani yang sedang di rumahnya, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari kepala sekolah Niki. Kepala sekolah mengatakan kalau Niki hari ini tidak hadir. Diani kemudian kaget karena tadi pagi ia sudah mengantarkan Niki. Karena tidak ingin malu, Diani kemudian beralasan kalau Niki sedang istirahat di rumah sebelum kepergiannya ke Amerika. Setelah menutup telepon kepala sekolah, Diani berusaha menelpon Niki. Namun Niki tidak merespon. Dan ternyata Niki sedang berpesta bersama Cecil dan Tando. Kembali pada Brasol yang menemui wali kota. Brasol meminta wali kota untuk tidak menutup sekolah yang sedang ia bangun saat ini. Wali kota juga memperingati Brasol untuk segera mengirimkan para pelacur ke Amerika. Brasol kemudian meminta waktu untuk bisa mencari wanita-wanita yang akan dijadikan pelacur. Di tempat lain, Niki menceritakan pada Cecil kalau ia akan kuliah di Amerika. Cecil yang mendengar itu sangat mendukung Niki untuk masa depannya.
Namun Nicky yang bucin dengan Cecil, ia pun mengira kalau Cecil tidak ingin bersama lagi dengannya. Malam harinya, Johan mendapatkan telepon dari Diani. Namun Johan tidak mengangkatnya karena Johan tahu kalau di rumahnya istrinya sedang makan malam bersama Sunet. Johan sengaja tidak hadir karena ia marah pada Sunet tentang gagalnya Johan menjadi direktur keuangan. Dan benar saja, Diani sedang makan malam bersama Sunet di rumahnya. Diani belum tahu kalau suaminya gagal untuk naik jabatan. Dan Sunet pun tidak cerita pada Diani. Johan spent all our savings on this trip. At least she had the decency to call. This was promotion, otherwise we'd be on the street in 3 weeks. Singkat cerita, Brasol mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau pelacur-pelacur yang akan dikirim ke Amerika sudah siap dikirim. Di tempat lain, Nicky dan Tando menyaksikan Cecil bernyanyi di kafe. Selesai bernyanyi, mereka didatangi oleh Brasol. Brasol memberikan pekerjaan pada Cecil untuk bernyanyi setiap malam di kafe ini. Lalu Brasol mengajak Tando ke ruangannya. Di ruangan itu, Brasol meminta Tando untuk menceritakan siapa wanita yang bersama mereka. Lalu Tando mengatakan kalau wanita itu bernama Nicky, kekasih dari Cecil. Brasol kemudian meminta Tando untuk bisa memberikan Nicky kepadanya. Brasol berencana untuk menjadikan Nicky sebagai pelacur di klub malamnya. Mendengar itu, Tando sangat bingung jika ia melakukan itu sama saja ia mengkhianati temannya sendiri. Dan di sisi lain, Tando sangat takut dengan Brasol karena Brasol bisa membunuh siapa saja yang menyangkalnya. Jadi, mau tidak mau, Tando akan melakukan permintaan dari Brasol. Setibanya Johan di rumah, ia berkelahi dengan Diani karena Johan tidak ikut makan malam dengan Sunet. Selain itu, Diani juga masih mencemaskan putrinya yang belum bisa dihubungi. Dan ternyata Nicky masih berada di kafe dan berpesta barang haram bersama Cecil dan Tando. Di balik pesta mereka, ada rasa bersalah Tando yang akan mengkhianati temannya sendiri. Selesai berpesta, Cecil pulang duluan dengan Nicky. Mereka naik Grab untuk pulang ke rumah masing-masing. Lalu Cecil tak sengaja melihat Tando bersama Brasol. Singkat cerita, Nicky sampai di rumahnya. Begitu masuk rumah, Nicky sudah ditunggu kedua orang tuanya. Nicky dimarahi kedua orang tuanya karena pulang selarut ini. Nicky dimarahi habis-habisan karena Nicky jujur kalau ia baru saja dari kafe bersama teman-temannya. I phoned Cindy's mum. Then I was in a club in Hillbrow with some friends. Hillbrow! Nicky! Since when do you care? Did you do drugs? Don't look at her. She's high as a kite, man. Go to your room. Thank God, finally! Selesai berdebat dengan Nicky, Johan cerita pada Diani kalau dirinya tidak jadi naik jabatan. Lalu Diani merasa kecewa karena ternyata Sunet tidak cerita terlebih dahulu. Padahal mereka baru saja makan malam bersama. Keesokannya, Nicky menelpon Cecil. Nicky meminta Cecil untuk menjemputnya di rumah. Nicky berencana kabur dari rumah karena tidak mau pergi ke Amerika untuk kuliah. Cecil yang bersama Tando, mereka berdua pun mencuri mobil seseorang untuk menjemput Nicky. Tando juga berencana untuk menjual mobil curiannya pada Brasol. Sesampainya mereka di rumah Nicky, Nicky langsung keluar dari rumahnya tanpa izin pada ibunya. Ibunya yang melihat Nicky tidak sempat mengejarnya dan malah membiarkan Nicky untuk pergi. Lalu Tando mengatakan pada Cecil kalau Cecil diminta Brasol datang menemui Brasol. Brasol ingin bertemu Cecil karena Brasol akan melakukan rekaman lagu milik Cecil. Mendengar itu, Cecil dan Nicky sangat senang. Namun sesampainya di sebuah tempat, mereka bertemu dengan seorang pria. Nicky yang disuruh masuk duluan, tiba-tiba Cecil tidak diperbolehkan masuk. Pria itu juga menutup pintunya dari dalam. Dan tak lama, Nicky dibawa kabur menggunakan mobil. Nicky! Lalu Cecil meminta Tando untuk mengejar mobil itu bersamanya. Namun Tando hanya terdiam. Melihat itu, Cecil tahu kalau Tando mengkhianati dirinya.
Cecil yang emosi lalu memukuli Tando. Tando juga akhirnya jujur kalau ini adalah rencana dari Brasol yang menginginkan Nicky untuk dijadikan pelacur. Cecil lalu meminta nomor ayahnya Nicky untuk mengabarkan kalau Nicky diculik oleh Brasol. Johan yang berada di parkiran, ia terkejut karena mendapatkan kabar dari Cecil. Johan juga langsung bergegas menuju rumahnya. Dan sesampainya di rumah, Johan langsung mengabarkan Diani kalau Nicky diculik. Lalu datanglah Sunet dan mendengar kabar Nicky yang telah diculik. Diani meminta bantuan pada Sunet, namun Johan tidak setuju. Sunet juga langsung mengatakan kalau ini adalah ulah dari Johan sendiri, yang dimana Sunet ternyata mengetahui kalau Johan bekerja sama dengan Brasol untuk menjadikan perusahaan Sunet menjadi yang nomor 1 di Afrika. Lalu Diani meminta Johan untuk segera mencari keberadaan Nicky secepatnya. I'm coming with you. It's too dangerous. Di tempat lain, Nicky ditempatkan di sebuah bangunan. Di sana ada banyak wanita yang akan dikirimkan ke Amerika untuk dijadikan pelacur. Tak lama, Johan dan Diani menjemput Cecil dan kini mereka berusaha untuk mencari Nicky. Lalu Brasol yang bersama Larry mengatakan kalau Brasol hanya mendapatkan uang beberapa persen saja dari penjualan pelacur. Mendengar itu, Brasol merasa kurang puas. Namun, Brasol memberikan sebuah foto pada Larry. Dan foto itu adalah Nicky. Melihat itu, Larry menjamin kalau Brasol akan mendapatkan uang banyak jika Brasol berhasil membawa Nicky pada Larry. Singkat cerita, Brasol sudah berada di klub malamnya. Tak lama, Tando datang dan mengatakan kalau ia tidak bisa mengkhianati temannya. Namun, Tando diminta Brasol untuk mengabari orang tua Nicky untuk menebus Nicky sebesar 500 juta. Lalu, Brasol tiba-tiba mendapatkan telepon dari anak buahnya kalau Johan datang ke klub malamnya. Mendengar itu, Brasol kabur dari sana. Saat Brasol kabur, Johan malah bertemu dengan Tando di ruangan Brasol. Where's Brasol? Where the fuck is Nicky? Johan menanyakan Nicky pada Tando, namun Tando tidak mengetahuinya. Lalu Tando mengatakan kalau Johan ingin anaknya kembali, maka Johan harus memberikan uang sebesar 500 juta kepada Brasol. Tando juga memberitahu Johan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Brasol, dan salah satunya adalah Hotel Ilanga. Lalu Johan dan Diani langsung bergegas menuju Hotel Ilanga. Saat menuju hotel, mereka juga menghubungi polisi. Selain itu, Cecil dan Tando juga berusaha mencari keberadaan Nicky. Lalu Johan dan Diani yang sampai di Hotel Ilanga, mereka pun tidak menemukan keberadaan Nicky. Tetapi Johan berhasil menggagalkan kiriman pelacur milik Brasol yang ada di Hotel Ilanga. Karena itu, Brasol marah dan langsung menemui Nicky. Brasol menghajar Nicky dan membawanya kabur dari sana. Your father took a shit on my business. Tando yang merasa bersalah, kini ia harus menebus kesalahannya. Tando memberitahu idenya kepada Cecil, yang dimana ia berencana membohongi Brasol. Tando saat ini akan menelpon Brasol. Dalam telepon itu, Tando membohongi Brasol kalau Johan bersedia menebus Nicky dengan uang 500 juta. Lalu Brasol yang percaya begitu saja, ia pun mengajak bertemu di klub malam milik Brasol. Cecil kemudian mengabari Johan kalau Nicky telah bersama Brasol. Cecil juga mengatakan kalau mereka telah berhasil menipu Brasol dan meminta Johan datang ke klub malamnya Brasol. Mendengar itu, Johan langsung tancap gas menuju tempat Brasol berada. Tando juga tancap gas supaya mereka cepat sampai. Namun, Tando dikejar polisi karena kecepatannya melebihi batas. Cecil yang melihat polisi itu mengejar, ia berpikir kalau polisi itu mungkin bisa membantu mereka menyelamatkan Nicky. Lalu Tando mengatakan kalau ia tidak bisa berhenti karena mobil ini adalah mobil curian. Jadi saat ini mereka harus menghindari polisi itu. لازم تكبر بقى السيزة boy. يا كوش وقت سيجوجي لي لموت.
Tak lama, Tando berhasil terhindar dari kejaran polisi. Diani yang bersama Johan, ia pun merasa takut karena Johan membawa mobil begitu cepat. Lalu Nikki yang berada di dalam bagasi mobil Brasol, ia tersadar dari pingsannya. Dan singkat cerita, mereka semua bertemu karena mobil Brasol tak sengaja bertabrakan. Tando dan Cecil menyadari kalau mobil yang bertabrakan di depan mereka adalah mobil dari Brasol. Johan juga menyadari kalau itu adalah Brasol. Johan meminta Diani untuk tetap di mobil dan ia pun langsung keluar untuk menemui Brasol. Brasol yang melihat Johan, ia langsung keluar dari mobil dan menjadikan Nikki sebagai sandera. Namun naasnya, Johan harus tertembak karena mencoba menyelamatkan Nikki. Where's my money? Let it go. I'm gonna blow her brains off. And then kick it away. Cecil keluar dari mobil untuk membantu menyelamatkan Nikki. Tando sebenarnya melarang Cecil untuk keluar dari mobil, namun Cecil tetap memaksa. Lalu Cecil mendatangi Brasol dan meminta Brasol untuk melepaskan Nikki. Johan yang berada di belakang Cecil, ia diam-diam mengambil senjata yang ada di balik jaketnya. Tetapi sayangnya Cecil tertembak duluan oleh Brasol. Lalu Nikki pun menghampiri dan melihat keadaan dari Cecil. Lalu Johan yang melihat Brasol lengah, ia pun langsung menembak Brasol. Brasol yang sekarat, ia juga membalas tembakan dari Johan. Just let her go. Karena kejadian itu, Brasol, Johan, dan Cecil tidak selamat. Dan kisah ini berakhir dengan Diani, Nikki, dan Tando telah kehilangan orang yang mereka sayangi.